kedatangan Yesus yang tertulis di Lukas 17 ayat 26 dan seterusnya. Situ dikatakan bahwa kedatangan anak manusia itu seperti halnya waktu masa Nuh dan Sodom dan Gomora. Artinya ada suatu peristiwa yang sangat membuat kita manusia terlalu terkejut, ya, karena air bah dan juga api belerang yang menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan marah. Amin. Kenapa marah? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah hidup sesuka-sukanya, menikmati segala apa yang telah disiapkan Tuhan di dunia ini tanpa bersyukur, tanpa kembali pada Tuhan Sang Penciptanya, menjadikan kemuliaan baginya. Jadi menjelang kedatangan Yesus juga dikatakan bahwa akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Kita sudah tahu banyak peristiwa yang terjadi, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, peperangan, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, ya, sudah terjadi semua. Artinya tanda-tanda ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah dekat waktunya datang menjemput yang percaya. Amin. Persoalannya sekarang, ya, apakah kita sudah siap? Persoalannya yang kita kerjakan selama ini mempersiapkan apa? Ya. Saudara dan saya sibuk mempersiapkan apa selama ini? Tiap hari kita bekerja mempersiapkan apa kita? Tapi saudara kasih, ya, waktu masa Nuh, mereka juga seperti itu, tetapi mereka bukan mempersiapkan hidup mereka untuk keselamatan. Tapi yang dilakukan oleh Nuh mempersiapkan bahtera untuk keselamatan dirinya dan keluarganya. Amin. Ya. Demikian juga Lot, ketika mendengarkan peringatan dari Tuhan, dia tidak mengabaikannya. Dia sungguh-sungguh menanggapinya. Iya ya, karena dia mengenal siapa Tuhan. Kenal dia bahwa itu yang Maha Kuasa. Bahwa Tuhan kalau sudah berfirman, kalau Tuhan sudah menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya selain daripada pertobatan kita manusia ini. Itu yang bisa merubah hati Tuhan. Amin. Jadi saudara kasih, kita berharap dengan segala firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari-hari terakhir ini sudah lebih menguatkan kita lagi dalam mempersiapkan, mengerjakan segala sesuatu untuk mempersiapkan hidup kita, keluarga kita, saudara-saudara seiman kita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Mempelai surga kita. Amin. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas lagi hal yang sama, ya, yaitu yang tertulis di Matius pasal 25. Gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ada juga kaitannya dengan ayat yang sebelumnya yang judulnya supaya nasihat untuk berjaga-jaga. Jadi ini semua nanti berkaitan, semua ayat-ayat ini nanti sampai ke depan, sampai maksud saya judul-judul dalam pasal 25 ini Matius tentang mempersiapkan kita untuk hari-hari terakhir atau masa-masa terakhir kehidupan dunia ini.
Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Saudara kasih ayat 1 dari katakan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan menyongsong mempelai laki-lakinya. Tentu ini bercerita tentang kedatangan Yesus nanti sebagai mempelai kita pada hari pengangkatan. Amin. Amin. Ya. Diumpamakan Yesus di sini 10 perempuan. Ada yang bijaksana mempersiapkan pelitanya, minyaknya, mempersiapkan hidupnya untuk menyongsong menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Ada juga yang 5 ini memang ada pelitanya tapi tidak ada minyak. Memang dia Kristen tapi tidak ada imannya. Memang belajar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Iman tanpa perbuatan pada akhirnya adalah mati. Tuhan memberikan talenta supaya dijalankan, supaya berbuah. Amin. Bukan untuk ditanam. Tuhan memberikan pelita bukan untuk diletakkan di bawah kantang, tetapi supaya letakkan kaki dia, supaya perbuatanmu yang baik semua dilihat orang. Amin. Nah, saudara kasih, ketika tiba-tiba waktu itu datang, lalu tengah malam, mereka menunggu, sama-sama menunggu. Yang bodoh, yang bijaksana, sama-sama menunggu. Sama seperti kita ini sekarang, sama-sama menunggu kedatangan Yesus. Amin. Dan saya yakin juga ada yang tidak paham. Ada yang tidak paham apa itu datang Yesus. Ya kan? Nah, ini lebih parah lagi. Tidak mungkin dia bersiap-siap kalau dia tidak memahaminya. Itulah sebabnya diberitakan sekarang bahwa kita semua harus bersiap-siap menyambut kedatangan Yesus. Amin. Kalau dikatakan di Yohanes pasal 14
ayat 6, ayat 7, ya, rumah Bapa, bahwa Yesus sekarang di surga sedang mempersiapkan rumah bagi saudara dan saya. Amin. Apabila saudara dan saya memang tercatat di dalam buku kehidupan yang ada di surga. Ya. Tapi kalau tidak ada namanya di situ, walaupun ngantri sampai 1000 tahun mengantrinya, ya nggak dapat rumah juga. Karena termasuk golongan perempuan yang bodoh. Ya. Dan saudara kasih, hari ini kita bukan lagi perempuan yang bodoh, tapi kita golongan perempuan yang bijaksana. Amin. Haleluya. Siapkan pelitanya dan minyaknya. Jangan hanya sebagai gembala sidang saja, tetapi tidak ada perbuatannya yang nyata untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena hanya mau mencari keuntungan. Apa keuntungannya? Supaya ada statusnya, supaya ada gelarnya, jabatannya. Amin. Ya. Yang diinginkan Tuhan bukan gitu, tetapi menaburkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ada perbuatan yang nyata di dalam Tuhan, bahwa kita pelaku firman Tuhan. Amin. Hal apa itu? Tentu hal kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih terhadap sama manusia. Haleluya. Kasih itu tidak pernah menguntungkan. Kasih itu pada prinsipnya pengorbanan. Amin. Tapi ada upah yang khusus dari surga, yaitu nanti sama-sama dengan Yesus. Kalau dia datang, diangkat ke surga. Amin. Ya. Saudara kasih, karena Yesus tidak belum datang karena menunggu waktu, ngantuklah mereka, tidur. Ya. Tetapi walaupun tidur, walaupun ngantuk, yang bijaksana tadi dia sudah mempersiapkan, ya, minyaknya dan pelitanya. Ngantuk tidur ini bisa kita artikan mati. Amin. Bisa mati kita sebelum datang Yesus, mati tubuh ini. Ya. Tetapi segala perbuatan kita di dunia ini tadi sudah diperhitungkan, yaitu dalam melakukan firman Tuhan, dalam kesetiaan kita, dalam ketaatan terhadap firman Tuhan, bukan menjadi pemberontak terhadap firman, bukan pembantah-bantah. Amin. Nah, lalu ketika tengah malam, maka terdengarlah suara, sudah datang dia mempelai songsong dia. Amin. Ya. Inilah waktu yang tidak duga-duga. Inilah dikatakan waktu seperti kedatangan pencuri. Ya. Jangan-jangan nanti lagi ibadah kita datang Yesus kan, diangkatin kita semua. Amin. Bayangkan kalau semua diangkat, tinggal satu di rumah yang tinggal. Ya. Yang lain semua diangkat. Yang tinggal saya sakitan pulang. Mau mati pun gak boleh mati. Amin. Sedih enggak kira-kira? Sedih enggak? Kira-kira sama kasih naik dan kasih tinggal gimana kira-kira? Hah? Nah, makanya suami istri harus bersehati supaya sama-sama naik. Karena katanya ada di tempat tidur 2 orang, yang satu naik, yang satu enggak. Kenapa? Yang satu orang tadi berdoa terus dia. Mau tidur pun berdoa, Tuhan, kalau malam ini Engkau datang, angkat juga lah Tuhan ya. Amin. Yang satu enggak berdoa dia. Mungkin ngejek pula dia kan, kau itu aja kerjamu. Ya kan? Nah, sehingga begitu tiba-tiba datang, benar terangkat satu dan tinggal satu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, tolonglah bersehati untuk mempersiapkan hidup menyambut kedatangan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, ajak bawa ke sini. Ya, kita pikir kau sendiri situ.
Di luar aja nafijah. Nanti semua keluar kita. Nafijah sini tengah. Kan bukan operator. Iya. Sama-sama panas kita semua. Haleluya. Haleluya. Nah. Jadi yang tidak punya minyak tadi baru berusaha mencari. Ketika sudah dengar kabar-kabar kedatangan Yesus, baru berusaha bertobat. Ya. Waktu jual mendesak, sudah kedengaran suara sangkakala, tututu. Ya. Baru tahu, aku masih sakit hati aku sama ini, masih dendam aku sama ini. Ya, amin. Kemana aku kasih masuk ini semua ya? Dulu pelik kalian nggak mau bagi-bagi sama orang. Kemana aku kasih uang ini banyak kali miliaran di bag ini? Gimana ini baju yang banyak kali ini? Lipstikku banyak kali, sepatu banyak kali. Gimana ini? Amin. Yang satu tadi enggak, sudah dibagi-baginya, sudah dijalankan sesuai dengan keinginan Tuhan. Amin. Ya. Sudah mau datang Yesus baru berusaha bertobat. Waduh, udah berkelahi aku sama Ina apa ini? Ina Sira. Gimana Ina Sira ya? Mau berdamai aku dulu sama dia. Udah mau datang Yesus. Amin. Ya. Ternyata aku sama Ina Sira sama-sama gak masuk surga jadinya. Hanya gara-gara keras kepala dua-duanya. Ya kan? Amin. Betul nggak? Iya. Semana kalau Yesus datang besok, belum berdamai kita hari ini, maka hari ini semua kita harus berdamai. Setuju? Kecuali yang nggak mau, yang sama seperti perempuan yang bodoh ini. Amin. Amin. Saudara kasih, firman ini mengingatkan kita sepanjang hidup saya ini mempersiapkan apa ya? Saya cari-cari entah apapun, padahal yang kumakan sedikitnya. Amin. Sepatuku pun cuma 1 sekali pakai, bukannya 10 sekali pakai sepatu. Amin. Baju pun sekali pakai, satunya sekali pakai, bukan 1000 baju sekali pakai. Amin. Untuk apa kacamata 10 biji, padahal cuma 1 yang perlu dipakai. Haleluya. Makanya kacamata pun tinggal 1, ada 1 lagi di dalam. Yang lain udah rusak semua. Ya kan? Jadi kita jangan menghabiskan waktu kita mempersiapkan hal-hal yang tidak menyelamatkan. Amin. Hari ini saya sampaikan pada kita semua oleh karena firman Tuhan, mari kita mulai mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai mempelai kita. Supaya jangan ikuti jalan hidup perempuan yang bodoh ini. Waktu dia hidup di dunia ini, ya, semua apa yang disiapkan Tuhan di dunia ini memang dikasih Tuhan, silakan, ya, kerjakan, olah, kan itu. Tetapi ingat, itu tidak akan pernah menyelamatkan. Yang hanya menyelamatkan adalah iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Buah kita akan diperhitungkan. Ya. Saudara kasih, di judul berikutnya ada talenta. Tidak perlu saya baca lagi, mungkin sudah banyak semuanya yang tahu. Dan judul berikutnya adalah penghakiman. Ya. Memang Tuhan kasih aja dulu. Mau minta apa? Tuhan, berikan Roh Kudus. Aku mau jadi singer, pemimpin pujian. Oke, bagus, kasih kan itu. Udah jadi pemimpin pujian nanti bertingkah, ya kan? Sudah kasih back singer, Tuhan berkati suara sudah bagus. Oke, kamu jadi back singer ya. Udah jadi back singer nanti bertingkah, nggak mau latihan, nggak mau datang. Waktu ibadahnya mudah-mudi kan itu. Kan dari situ embrionya kan, bakal-bakalnya. Tuhan, aku mau jadi evangelis.
Ya, supaya semua bangsa dunia ini pengikut Yesus. Oke, bagus. Kasih talenta kau ya. Amin. Begitu dikasih talenta itu, rupanya pemalasnya orangnya. Dikuburlah talenta itu. Baca. Ketika tidak dibuahkan, yang berbuah katanya, baik sekali lah perbuatanmu katanya. Amin. Kau hamba yang baik, utambah lagi katanya itu. Tapi kepada yang tidak berbuah, jahat kali kau katanya. Ya. Kalau kau tidak mau, kenapa kau minta-minta? Kenapa kau terima? Kalau kau pemalas. Amin. Kau minta kepala sidang tapi kau tidak tanggung jawab. Kau minta evangelis tidak tanggung jawab kau. Kamu senang dilantik kamu jabatan ini, tapi kamu tidak menjalankannya. Jahat kali kau bah, tanya gitu. Belum pernah aku jumpai yang sejahat ini. Kira-kira gitulah kan bahasanya. Amin. Iya Tuhan, aku kan sebenarnya niatku supaya jangan juga aku dianggap enteng kali sama orang itu. Dengan jabatan ini kan lumayan Tuhan. Iya tapi jalankanlah, amin. Amin kan? Jalankan. Saudara yang kasih, firman Tuhan yang berkata bukan sama Yeremia. Ya. Kalau saudara merasakan bahwa ada kesalahan kita di situ, hari ini waktunya kita bertobat. Haleluya. Jangan marah sama saya. Jangan pula ceritanya hari ini saya mulai marah sama Ahmad Jeremy karena sudah disinggung-singgung saya dalam khotbahnya. Memang kawan itu kalau khotbah akhir zaman ini selalu menyinggung perasaan kita. Jangan, nanti makin lebih bodoh dari perempuan ini nanti. Ya. Amin. Ada talenta-talenta yang lain dikasih. Misalnya menjadi pengusaha. Oke, berkati usahamu. Tapi kewajibanmu juga lakukan. Amin. Kalau ada rezekimu sedikit bagi sama orang tak mampu. Amin. Ya. Jangan sama kau aja terus. Terus kumpul terus, simpan di lemari, simpan di bank. Ya. Sudah nanti mati, udah mau mati. Sama siapa itu? Sama siapa itu? Sama anakku lah. Anakmu tidak akan selamat dengan peninggalan itu. Tapi kalau wariskan sama dia firman Tuhan, iman pada Yesus, tidak ada uang pun pasti selamat. Haleluya. Ini katakan Yesus dalam firman tadi, supaya kita mempersiapkan pelita kita dan mempersiapkan minyak kita, karena Tuhan kita Yesus sudah mau datang menjemput kita. Haleluya. Saudara kasih, banyak dulu yang mendengarkan juga disampaikan Nuh rahasia tentang Aibah. Tetapi pada masa itu orang-orang semua sepele, nggak mau tahu apa itu si Nuh itu. Apa yang tahu dia itu? Orang kapu gue bawa yang mana hedenia. Ikiannya kapu-kapungan gue jadi agak umat terus kulitan sedang bawa beli balau dia lau pengalaman mah semua itu. Iya, tapi Nuh kan menyampaikan apa kata Tuhan. Amin. Tuhan lebih tinggi dari semua muanya kan itu. Ya. Demikian juga hari ini sama Yeremi dari kapu-kapunya ini kan. Tapi yang aku sampaikan kata Yesus. Amin. Jangan nanti makasih ya. So kali ini sama Yeremi ini. Ya. Gak tahu dia kalau saya ini pemuda dari Gomo, bisa kuhajar kau nanti macam-macam. Gak bisa kau hajar aku karena Yesus yang nyuruh aku. Amin. Lebih hebat dari siapapun. Haleluya. Iya. Mantap juga ada yang marah penonton ini. Jangan marah, tapi bertobatlah. Amin. Jadilah seperti perempuan yang bijaksana ini. Mari kita lihat bagaimana tentang pengangkatan. Tesalonika pasal 4
ayat 13. Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sakakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan hidup, akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Saudara kasih, jangan kita menjadi Kristen yang tidak punya pengharapan. Dikatakan di ayat 13. Kalau tidak ada pengharapan, pasti tidak ada sukacita. Karena iman kepada Yesus, maka kita punya pengharapan bahwa saya pasti bersama Yesus. Saya pasti diangkat pada hari kedatangan Sang Mempelai itu. Amin. Ya. Pasti orang akan yakin dengan imannya apabila dia sudah meninggalkan cara hidupnya yang lama, seperti perempuan yang bodoh tadi. Ya. Meninggalkan cara hidup yang tidak benar, artinya hidup dalam pertobatan, hidup sebagai manusia ciptaan yang baru. Amin. Ya. Maka yakin kita bahwa pada saat datang Yesus pasti kita bersama dengan Dia. Kenapa? Karena pelita kita menyala dan minyak kita ada. Amin. Jangan jadi coba tanya, yakin nggak nanti diangkat bersama Yesus? Aduh, ragu aku Pak. Ragu karena tidak bertobat. Amin. Masih memberi kesempatan kepada dosa. Masih ada memberikan toleransi, masih bertoleransi dengan dosa. Ya. Tapi kalau saudara mau yakin mulai hari ini bahwa kedatangan Yesus nanti kita akan bersama dengan Dia, jangan kasih toleransi lagi dengan dosa. Amin. Jangan kasih toleransi lagi dengan cara hidup yang sia-sia, mempersiapkan yang busuk-busuk. Di situ habis waktu kita, habis tenaga kita, stres kita memikirkan, walau hanya memperjuangkan yang busuk-busuk. Ya, stres. Ya. Memikirkan omongan orang, stres kita, jantungan kita, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Aku nggak mau lagi lah, udah. Amin. Lebih bagus kupikirkan apa kata Yesus. Amin. Kupikirkan kata Yesus. Kalau ada masalah pun, apa kata Yesus tentang masalah ini? Oh. Kalau kutanya nanti yang lain, beda lagi pendapatnya. Oh iya, lebih bagus kau sikat aja dia, memang keterlaluan. Libas terus kata itu. Kan terdosa kita lah. Tapi kalau turun dengarkan suara Tuhan Yesus, udah ampuni dia. Oh terima kasih Tuhan, ampuni kau. Amin. Haleluya. Coba ceritakan sama keluarga si Baya, Siwa, kakek nenek, apalagi PS pemuda setempat. Gimana masalahku ini sama siapa ini? Udah keterlaluan kali dia gini-gini. Kalau aku nggak sabar kayak gitu. Tidak, hancurkan dia. Ya kan? Kalau takut kau ada dukun yang hebat, biar kita bunuh dia langsung mati.
Lebih bagus pikirkan kata Yesus. Tuhan, nakal kalilah saudaraku ini. Sudah berulang kali buat ini sama aku. Tapi aku gak marah lah Tuhan. Ampuni dia. Bagus itu, ampuni dia. Amin. Damai kalian ya. Nanti berkati kamu. Haleluya. Karena gak damai kita, babi kita pun ikut sakit-sakitan. Batu-batu dia macam TBC. Kenapa? Majikannya nggak mau damai kan? Ikut babinya sih. Babi kami sehat, ya kan? Karena si Yendik juga orangnya bagus, ya kan? Haleluya. Haleluya. Kalau kita penuh dengan akar pahit, ayam kita turun menderita gara-gara itu. Kena tulah. Kena tulang, usaha kita pun batu pacu. Betul. Kalau ada kendaraan kita pun sering kali rusak. Padahal nggak ikut balapan kita, visi udah rusak. Karena majikannya bandel. Amin. Majikannya bandel. Jadi jangan bandel lagi lah. Amin. Mari kita mempersiapkan hidup kita seperti yang katakan Paulus tadi. Yang mati karena percaya pada Yesus sampai mati dia, kalau datang Yesus nanti pengangkatan, duluan mereka dibangkitkan daripada orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya masih mereka menunggu di alam maut. Dan sama-sama kita nanti yang masih hidup diangkat. Yang tidak percaya, yang tidak bertobat, tinggal di dunia ini. Ngapain mereka? Mereka akan ikut dengan penganiayaan di akhir zaman, penyiksaan untuk mengenapkan nubuatan akhir zaman, disiksa oleh antikris. Amin. Kira-kira dengan matahari ini sembuh kita kan? Amin. Mati semua virus corona. Amin. Haleluya. Saya pikir juga tadi mau berlarian semua kan? Jadi diangkat kita semua. Tapi ada juga yang tidak diangkat. Sehingga ayat 15. Mana tadi sangkakala ini? Nah, ayat 16. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan datang turun dari surga, dan mereka yang mati akan dan Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ada bunyi sangkakala, tututut. Ya, maka perempuan yang 10 tadi siap-siap mereka. Ya, semua gereja Gedi, semua Kristen siap-siap sudah datang Yesus katanya gitu. Amin. Rupanya, ya kebanyakan nggak ada minyaknya. Amin. Yang sampai mati pun tetap dia tukang selingkuh, mau datang, udah datang Yesus juga katanya. Nggak tahu dia kalau dia nggak ikut. Amin. Ya. Yang sampai mati juga tukang menipu, udah datang Yesus katanya. Yang sampai mati juga tukang dendam, udah datang Yesus. Datang Yesus. Tengok nggak ada minyak di dalamnya. Amin. Ya. Ya tuh nyanyi ke yang nih ke balas yang mau tahu. Pak, itu kembali kamar itu Pak, kasihan dong. Ya, diminta sama Mbak Eka kan gitu. Waduh ya, Mbak Eka belum lu bagi ke udah asal. Ya, apa ke juga. Makanya biar ada ke dia, lu apa itu? Mary. Gak bisa bukan sama kau nanti Melani sama Melani. Nanti diminta amalan sama kau. Jangan dekat bukan kau. Maifu sama tanya lagi. Karena si rasa itu. Salah kau amalan lagi. Ada itu mikisa. Kau. Ya. Amin. Lehadai lebagi memati mana mafikir. Hei. Aku sudah tertabak ini sakitnya manoko. Kuma obeng dan ani. Ya.
Oh iya nabi je. Aki yo review tanda aku. Yo review tanda aku dan yang obeng-obeng tahu ya. Amin. Ya. Gak bisa. Hanya karena kita tetap setia melakukan firman, ya, tetap setia melakukan kasih, maka berisilah minyak kita. Amin. Fadwanika full. Ya. Tinggal fanikan di kelilita kelina norma. Ya kan? Gas, minyak itu artinya iman kita kepada Tuhan. Amin. Jadi bunyi sangkakala nanti baru sibuk semua orang. Sudah datang Yesus. Ada juga yang jantungan. Udah tahu dia tak mungkin lah. Aku ikut ini. Begitu dia ada dekat ditendang malaikat. Sangat kan itu. Ya kan? Jadi makanya jangan berkelahi terus. Ya, di dapur berkelahi, di tempat gereja membangun pun berkelahi, dikasih usaha pun sama Tuhan berkelahi, dikasih kerjaan pun masih berkelahi, dikasih istri pun masih berkelahi juga. Jadi Tuhan pun bingung, aduh gimana semua ini, anak-anak ini semua bandel-bandel kali. Amin. Ya, kita jangan bandel kali. Haleluya. Sesudah itu kita akan hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasar. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburlah seorang dan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Jadi saudara kasih di dunia ini, ya, bersyukur ajalah apa yang ada. Apa yang ada syukuri, karena nanti yang kekal itu akan ada dikasih Tuhan. Haleluya. Yang dunia ini semua ditinggal ini. Ya. Ini taman ini pun nanti ditinggal ini. Walaupun capek kita ngurus-ngurusnya. Amin. Ditinggal. Ya. Capek kau manja-manjakan istrimu. Manja-manjaan kau bikin. Nanti tinggal pula dia kan itu. Satu diangkat, tinggal dia. Udah nih, abah. Malah kagak. Udah bawa manja mei. Amin. Ya kan? Demikian juga suami. Ya, rajin serjanya istrinya. Berdoa, beribadah, kan itu. Suaminya cuma ngorong-ngorong aja. Wah. Tiba-tiba datang Yesus kan. Lagi Rebi, apa Rita mau tuh balik? Kok kita nggak bisa, ya? Udahlah tidur aja, lanjutkan mimpimu, katanya gitu kan. Jadi 2 tempat tidur, 1 diangkat, 1 tinggal. Kalau lebih bagus, 2-duanya diangkat. Amin. Mulai hari ini harus bersehati melakukan firman Tuhan. Amin. Kalau suami mau berkorban-korban dia sedikit. Jangan marah istri. Sering istri marah itu karena biasanya masuk dompetnya itu. Kalau ada penghasilan suami, makanya marah dia. Mana itu? Kan itu pelayanan. Tahu nggak ada di dompetku itu nggak boleh. Amin. Yalah, memang harus dilakukan itu. Ini masih ada lagi dompetku, bantulah katanya. Itu baru oke punya. Amin. Berisi minyaknya kan itu. Ini capek-capek berdoa, tapi kalau soal ini bagaimana mau siap kita masuk surga. Jadi bertobat kita ya. Amin. Demikian juga suami kalau istrinya sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Begitu nikahi furi, penuh malaikat. Lebih bagus dukung sama-sama nanti diangkat kita ke surga. Haleluya. Apa yang harus kita persiapkan saudara kasih? Ayat 12 pasal 5. Tesalonika pasal 5 ayat 12. Nasihat. Kami minta kepadamu supaya saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu.
Amin. Ini hal yang mutlak dikasih aturan sama kita bahwa yang membimbing kita dalam firman Tuhan, yang membimbing kita untuk memperoleh sapaan dari Tuhan, itu harus dihormati. Amin. Ya, jangan seperti bangsa Israel dulu dimaki-maki si Musa. Ya. Sudah datang ular mematok mereka, digigitin semua mati, baru tobat. Musa udah salah. Salah kami, mata-ngatai kamu. Jadi gimana maksud kalian? Berdoalah supaya Tuhan mengusir ular-ular itu semua. Barulah berdoa si Musa. Dibikinlah ular dari tembaga. Siapa yang memandang ular itu, maka tidak digigit ular lagi dia. Amin. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Amin. Ya. Damai seorang dengan yang lain. Tunjuk tangan yang belum damai, tunjuk tangan ayo. Yang bandel, yang belum damai sama kawannya siapa? Supaya hari ini bertobat. Ada enggak? Hah? Ada yang belum damai ini? Ada? Enggak ada ya? Sudah damai semua? Haleluya. Diberkati Tuhan ya. Tapi kalau belum damai, hari ini damai. Sudah bilang Yesus damai. Pulang ke rumah nanti damailah semua. Kunjungi saudara berdamai. Aku udah menyesal. Aku mau damai. Salam semua mereka. Belum cium tangannya. Amin. Cium pipinya. Kan itu. Jangan cium Yudas ya. Hanya pura-pura saja. Berdamai. Karena itulah Tuhan nanti mendengarkan doa kita. Kalau apa kita minta sama Dia. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Amin. Kamu harus menasihati dan menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib. Belum tertib kita, cara hidup kita masih suka-suka kita, ya, perjuangan kita bukan perjuangan untuk selamat, perjuangan untuk yang busuk-busuk, termasuk tidak tertib itu, maka saya harus menegurnya. Amin. Kita semua harus saling menegur. Kalau kalian lihat juga saya seperti itu, kalian tegur saya. Pak Jika, udah ku tengok mulai tidak tertib hidupmu ya. Kau membangun air kerjamu. Habis uangmu nanti kan bangun gerejanya. Kalau kalian tegur aku masalah itu pun, kalau udah kan kalian aja yang bangun biar aku istirahat kan gitu. Amin. Gantian kan gitu. Ya kan? Nah. Tapi kalau yang lain ya yang nggak sesuai, yang tidak untuk keselamatan, jangan terlalu gigih dalam hal-hal itu, karena semua pasti akan sia-sia. Malah Tuhan meminta pertanggungjawaban sama kita. Sudah kau buat itu, sudah kau bikin, untuk apa sama kau itu? Amin. Iya. Ditanya nanti. Ya. Kau bikin rumah besar-besar, begitu banyak kamarnya. Siapa yang tidur situ? Cuman hantu aja, nggak ada orang pun. Begitu banyak rumahmu. Banyak orang yang punya rumah, nggak kau kasih tidur di situ. Gimana? Gimana menjawabnya? Ya bicara sama Tuhan. Aduh, udah salah Tuhan, salah aku, ya kan? Cara aja. Aku juga punya rumah di Medan, aku kasih orang, masuk kalian di situ. Berapa Pak? Gratis. Amin. Karena itu bukan rumahku, rumah Tuhan. Aku gratis sama kalian. Rumahku di surga pun gratis. Haleluya. Telah belajar kita. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Belum habis tadi yang tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Banyak Kristen yang stres. Banyak Kristen yang gak percaya bahwa ada hidup yang kekal.
Ini tugas kita semua menerangkan sama mereka. Amin. Kalau percaya pasti dapat tempat di surga. Tapi jangan putus tengah jalan. Amin. Tidak peduli mau janda, mau pengelatu, mau apa, mau juga yang tua, yang muda. Kalau percaya sama Yesus dan melakukan firman-Nya, pasti ada tempat di surga. Amin. Belalah mereka yang lemah. Ya. Yang memang kuat, bela yang lemah. Amin. Kemudian sabarlah terhadap semua orang. Sabar. Ya. Kita melihat semua apa yang terjadi dunia ini kadang-kadang naik dalam kita. Tapi sabarlah supaya jangan sampai seperti itu. Gak usah banyak dulu kita lihat yang lain. Lihat anak-anak kita aja pun udah stres kita. Ya. Stres kita. Ya, karena banyak hal-hal yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebab mereka yang tidur, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jangan balas yang jahat dengan jahat. Kalau ditampar di kiri, berikan pipi kanan. Dilempar batu, lempar dengan pisau. Kan itu. Ini enggak. Begitu dia menyakiti kita. Memang bapaknya itu begini. Lalu kita cari kata-kata yang sangat menyakiti hatinya. Kita bikin di Facebook supaya kalau dibacanya nanti langsung mendidih darahnya, stres dia. Nah itu kerja iblis semua. Ya udah buat kayak gitu. Amin. Usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu dari kehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah membuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Saya ini bersukacita ya, saya sampaikan. Ini sangat bagus sekali bersukacita ini. Sangat bagus. Ya, kami bahas tadi malam soal bersukacita. Apapun yang dikerjakan dengan tidak sukacita, pasti tidak bagus hasilnya. Tapi kalau kerjakan dengan sukacita, pasti bagus hasilnya. Contohnya, coba menyuci dengan tidak sukacita. Cuci baju. Saya jangan nggak bersih. Amin. Nggak akan bersih. Apalagi baju yang dicinai, baju yang bencinya. Mungkin suaminya kan benci kali dia ngasih uang kan. Cuci lagi baju yang ngasih uang lagi, kurang ajar ini. Ya, dia akan bersih. Amin. Contohnya memasak, lagi nggak suka cita, memasak. Kenapa nasi begini? Tuhan, berkatkan semua orang. Bibi mana makan nasi, bibi mana makan garam, ya kan? Ya kan? Relasi mana saya dan lo? Enak Pak, enak kali. Enak kali masakan. Sampai nangis orang mau kasih tahu jangan. Padahal yang nggak teganya dia bilang, kok kayak ini masakan hari ini kan? Begitulah kalau nggak suka kita. Amin. Makanya kerjakan sesuatu. Apalagi Nabi kalau nggak suka kita mengusung, habis semua saraf-saraf kita. Ya. Habis semua nanti urat kita bikinnya. Berpindah tempat semua. Urat kaki jadi ke tangan pindah. Karena udah lagi marah dia sama Mama Vince kan. Ya, makanya di sini katakan tetaplah bersukacita. Amin. Kalau ada masalah pun bersukacitalah sehingga lari masalah itu. Tetap berdoa, mengucap syukur. Nah, ini juga bersyukur. Ya. Orang yang tidak bersyukur apapun yang dimilikinya tidak pernah dia puas. Mau punya pesawat tidak akan puas dia. Mau punya kapal laut tidak akan puas dia. Ya.
mau punya istana sebesar istana Maimon, tidak akan puas dia, karena tidak pernah bersyukur. Amin. Tapi siapapun yang bersyukur apa adanya dia pasti orang yang sangat bahagia. Haleluya. Inilah kebiasaan kita. Ya. Dalam hal-hal yang tidak mampu diterima daging kita, harus kita selalu bersyukur sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Haleluya. Tahu yang parah? Ya. Kalau nggak bersyukur punya istri, ini lebih parah ini. Tengoknya nanti perempuan yang lain, begitu dia, ya kan? Itu nggak bersyukur dia punya istri. Tapi kalau bersyukur dia, inilah yang paling cantik di dunia ini, yang paling baiklah istriku ini. Amin. Walaupun hidungnya pesek, paling cantik. Ya, anggap aja hidungnya 1 meter panjangnya. Amin. Ya. Demikian juga suami istri. Ya. Kalau nggak bersyukur dia punya suami, lihat suami orang nanti gini dia. Itu dia. Itu parah. Amin. Makanya harus bersyukur kita. Amin. Ya. Sudah punya Honda kita Supra. Tengok Supra orang juga nanti udah. Lebih cantik Supranya ya. Itu karena nggak bersyukur. Amin. Sudah punya mobil Avanza, lihat Avanza orang pun nanti nggak jelek aja Avanza kuning. Padahal sama-sama Avanza. Amin. Jadi memang stres kita bikin iblis ini. Nah, obatnya itu harus bersyukur. Amin. Bersyukur aja, bersyukur. Apalagi orang nggak suka dengan lihat wajahnya. Bayangkanlah kalau begitu. Tengok sekali tengok wajah, wajahku ini jelek kali wajahku ini. Bayangkan gimana? Ya. Tidak pernah bahagia dia seumur hidup, nggak pernah bahagia karena nggak suka lihat wajahnya. Amin. Makanya nanti bolak-balik sama ini kan. Sudah syukurin aja lah. Memang itu wajahmu dikasih Tuhan. Amin. Gak mungkin sama wajahmu dengan Lydia Kanto atau dengan Obama kan, atau Bapak Jokowi. Gak mungkin sama. Kita terimalah wajah kita sebagaimana adanya. Amin. Haleluya. Makanya katakan sini selalulah bersyukur. Dan hal-hal ini mempersiapkan kita semua, mempersiapkan minyak kita menanti kedatangan Yesus. Jangan padamkan roh. Ya, sekarang Roh Kudus sedang berada di dalam kita, yang menuntut kita, menolong kita untuk tetap menyembah pada Tuhan, untuk tetap percaya, untuk tetap setia. Jangan padamkan. Amin. Ya, supaya tetap menyala, berkobar. Jangan anggap remah nubuatan. Nubuatan tentang akhir zaman banyak orang yang menganggap sepele. Kita jangan. Ya, kita harus serius menanggapinya. Wah, ini udah mulai penggenapan nubuat ini. Ada juga nubuatan melalui pembicaraan, melalui mimpi, melalui penglihatan. Jangan anggap remeh. Kita harus mencari rahasianya sehingga kita bersiap-siap untuk menghadapi segala apapun rencana Tuhan untuk hidup kita ini. Ujilah segala sesuatu. Ya, jangan sikit-sikit sudah percaya. Teliti dulu. Ya. Apalagi nanti ada orang yang berencana jahat sama kita membisikkan ini. Tahu Pak, begini orang itu kurang ajar kali dia. Ya, jangan percaya sama dia Pak. Ya, begini sifatnya. Iya Pak. Berarti bohongnya aku selama ini. Mereka jumpa sama dia nanti. Dia pasti cekik lehernya semuanya. Itu kalau tidak diuji. Amin. Uji dulu. Enggak. Kan itu. Amin. Sehingga kita tidak gampang disesatkan. Haleluya. Ya wis lah. Ujilah sesuatu dan peganglah yang baik.
baik. Jauhi dirimu dari segala jenis kejahatan. Saya kira ini tidak perlu dijelaskan, sudah ngerti kita semua. Haleluya. Saudara kasih, inilah yang sampaikan pada hari ini tentang persiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pastikan hari ini bahwa saudara salah satu pasti bisa nanti bersama Yesus kalau dia datang. Mau hari ini, malam ini, besok, lusa, 1 minggu lagi, tahun depan Yesus datang. Saya salah satulah yang pasti diangkat. Amin. Kenapa? Karena kita sudah hari ini, ya sebelumnya kita bersiap, terlebih lagi hari ini kita semakin siap mempersiapkan hidup kita menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.